seseorang. Halo, selamat pagi semuanya. Saya Ferdian Permana. Kita kembali lagi dengan Tanya Jiwa Podcast. Kali ini di season kedua dan episode ke-10. Kali ini kita akan membicarakan sebuah jargon yang sering kali dibicarakan di masyarakat, sering diucapkan oleh anak-anak zaman sekarang dan bahkan zaman dulu pun juga sudah. Mungkin dari zaman anak-anak milenial, dari zaman-zaman anak baby boomer gitu ya, sudah menggunakan kata-kata ini, yaitu kata kurang kasih sayang. Kita akan bedah maksud dari kata-kata ini ya. Dari ilmu psikologi, dari apa yang saya pelajari, apa yang saya ketahui, kita akan bahas mengenai kurang kasih sayang. Oke, kita sering ya menggunakan kata-kata kurang kasih sayang, dengan maksud kita itu bercanda sebetulnya kepada orang yang mungkin melakukan hal bodoh gitu ya, atau mungkin melakukan kesalahan dalam hidupnya, atau mungkin dia melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan seharusnya, sesuai dengan usianya gitu misalkan ya. Jadi dia dianggapnya, oh jangan-jangan waktu kecil dia kurang kasih sayang gitu. Tapi kalian sendiri paham nggak ya maksudnya dari alasan dari kenapa kata-kata ini tuh digunakan gitu. Kemudian biasanya kapan sih kata ini tuh digunakan? Kapan sih kita ngomongin orang itu, oh kamu ini dasar kamu kurang kasih sayang gitu. Atau mungkin kita ngomongin ke diri sendiri, aduh aku ini kurang kasih sayang, itu kapan sih biasanya? Biasanya adalah ketika orang itu kesepian, biasanya kan. Ketika kita menilai orang lain itu kayak insecure, kesepian, ada obsesi dengan pasangannya gitu ya, atau mungkin obsesi dengan orang tuanya. Kemudian ketika dia sedang dalam kondisi stres, kalau seseorang itu orangnya posesif ya, itu ketika orang posesif juga sering banget dikatain, oh aku kurang kasih sayang. Dikatain orang lain juga, wah itu orang itu tuh kurang kasih sayang makanya dia posesif. Kemudian orang yang insecure tadi, orang yang kesepian, dan biasanya orang yang broken home juga. Tapi alasannya itu kenapa ya? Kenapa sih orang itu jadi merasa kurang kasih sayang? Atau kita dikatain kurang kasih sayang itu sebetulnya kenapa sih? Dan apakah kurang kasih sayang itu sesuatu yang salah? Atau ada sesuatu yang harus kita perbaiki? Atau gimana? Tapi untuk menjawab itu semua, kita harus tahu dulu, kasih sayang itu sebetulnya apa sih? Kasih sayang itu sebetulnya apa? Secara materialkah? Secara perilakukah? Secara pemikirankah? Atau bagaimana? Apa sih sebetulnya yang dianggap sebagai kasih sayang oleh anak-anak ini gitu ya? Nah, kebanyakan kalau misalkan kita tanyain gitu ya ke orang-orang yang merasa dia kurang kasih sayang, mungkin orang-orang yang insecure gitu ya, dia pasti merasa bahwa orang tuanya itu memberikan kasih sayang dalam tanda kutip adalah selalu dalam bentuk money, uang, harta, kemampuan ekonomi gitu ya. Dimana mungkin dalam beberapa aspek itu bisa untuk membeli kesenangan. Kalau ada orang yang bilang katanya uang tidak bisa membeli kebahagiaan, bisa kok, bisa. Tapi kebahagiaan itu berarti eksternal. Kecuali kalau dari faktor internalnya juga, dari diri kita sendiri juga suka membelanjakan uang, suka menyimpan uang, suka dengan uang itu sendiri, ya bisa kita bahagia sebetulnya sih. Cuma kalau kita terlalu menggantungkan faktor eksternal untuk bahagia, tentunya itu kan kurang baik gitu ya, apalagi kalau dalam hal finansial. Nah, anak-anak dengan umur-umur seperti itu, mungkin anak-anak yang milenial atau mungkin Gen Z gitu ya, itu seringkali mendapatkan perlakuan spesial dari orang tuanya. Dia mendapatkan banyak sekali dukungan finansial gitu ya, tapi orang tuanya seringkali tidak hadir
ya hanya hadir untuk memberikan bantuan finansial saja. Mungkin kita bisa survei, kalian juga bisa bantu untuk survei gitu ya. Tanyakan kepada teman-teman kalian yang kemampuan finansial itu sangat-sangat bagus gitu ya. Dimana si anak itu selalu mendapatkan bantuan finansial dari orang tuanya. Tapi orang tuanya seringkali nggak hadir. Betul nggak? Coba kalian survei, kira-kira orang-orang atau anak-anak, terutama yang milenial dan Gen Z, yang merasa obsesi dengan kasih sayang, merasa stres untuk mendapatkan kasih sayang, posesif banget gitu ya, dengan pasangannya, dengan orang tuanya, insecure dengan pasangannya dan orang tuanya, kesepian, broken home. Tanyakan kepada mereka, apa sih yang membuat mereka seperti itu? Biasanya adalah karena kriteria kasih sayang yang mereka inginkan itu tidak mereka dapatkan. Dari siapa? Dari orang tuanya. Padahal yang namanya kasih sayang itu kan bukan sekedar memberikan bantuan finansial. Dari orang tua memberikan uang sekolah, uang jajan, kamu mau minta apa, orang tua beliin, mau beli iPhone, beli, mau beli laptop, beli, mau beli apa, beli, mau beli mobil, beli semua. Tapi somehow anak-anak ini yang mendapatkan privilege seperti ini tetap merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Sehingga muncullah kata-kata ini, oh jangan-jangan kurang kasih sayang. Karena dia tetap insecure gitu. Dan kata kurang kasih sayang ini ternyata yang dimaksud dengan kasih sayang itu bukan sekedar bantuan finansial, tapi kehadiran dari orang yang paling dia cintai. Orang yang paling dia pedulikan. Orang yang paling dipedulikan, dia harus memberikan yang namanya perhatian, memberikan mungkin care khusus gitu ya, care, memperhatikan, merawat, menanyakan, terus peduli gitu ya. Dan seringkali hal ini tuh tidak mereka dapatkan, terutama dari orang tuanya. Kalian bisa tanyakan kepada orang yang mungkin merasa kurang kasih sayang, merasa atau dikata-katain gitu ya, kurang kasih sayang gitu. Tanyakan kepada mereka, apa sih yang membuat mereka itu merasa kurang kasih sayang? Kebanyakan pasti akan menjawab, nggak pasti deh, kebanyakan akan menjawab karena faktor keluarga atau orang tua, di mana orang tua tidak memberikan care atau perhatian yang penuh kepada mereka. Ya, sebetulnya yang namanya kasih sayang ini tuh banyak, dan faktor finansial itu hanya satu dari sekian banyak, dan rankingnya itu nggak terlalu tinggi. Yang paling penting adalah kehadiran, keberadaan dari orang tuanya. Ya sekarang bayangkan kalau misalkan kalian dalam posisi orang yang kurang kasih sayang ini. Kalian sekolah, ya entah itu SD, SMP, SMA lah. Kalian sekolah, kemudian ketika pulang di rumah itu hanya ada pembantu, hanya ada asisten rumah tangga, hanya ada supir, hanya ada tukang kebun. Terus kalian mau ngomong sama siapa tentang pengalaman kalian di sekolah? Ya kan? Mungkin di awal-awal kalian tetap masih berusaha untuk mendapatkan perhatian dari orang tua gitu, dengan bercerita ini, bercerita itu. Tapi kalau orang tua itu nggak hadir, nggak mendengarkan, nggak peduli, tidak menanyakan balik, ya lama-lama anak ini akan merasa, percuma untuk cerita deh, percuma untuk cerita sama orang tua, mereka juga nggak bakal mendengarkan kok. Pada akhirnya mereka akan mencari kasih sayang itu, dalam tanda kutip kasih sayang, di luar. Karena itu memang sudah bawaan dari kita sebagai manusia. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita butuhkan di rumah, kita akan cenderung mencarinya di luar rumah. Itu sudah pasti. Kalau kita nggak mencari di luar, pada akhirnya kita akan merasa cemas, merasa depresi, merasa semuanya itu sia-sia gitu ya. Kita akan pasti mencoba untuk mencari, berusaha mencari di luar. Dan ketika kita dapat, kita pasti nggak akan dengan gampang melepaskan hal itu. Ketika kita mendapat kasih sayang dari orang di luar, kita nggak mungkin dengan gampang melepaskan itu.
Makanya orang yang kurang kasih sayang ini seringkali jatuh dalam hubungan yang toksik. Nah, ini para orang tua juga harus hati-hati loh. Ketika kalian tidak memberikan kasih sayang, kepedulian, kehadiran yang dibutuhkan oleh si anak ini akan cari di luar. Dan seringkali anak-anak seperti itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang toksik. Kenapa? Karena anak ini sangat-sangat butuh yang namanya perhatian kasih sayang. Jadi dia nggak peduli kalaupun hubungannya toksik atau tidak. Ya, kalau orang tua bisa memberikan keberadaan, kehadiran, kenyamanan, penerimaan, dan lain-lain, kalau dengan benar, anak ini akan merasa secure dan dia nggak akan terlalu banyak cari di luar. Paling dia hanya cari 1-2 hal yang mungkin dia butuhkan. Tapi kalau nggak benar, anak ini akan menjadi insecure dan mencari sumber kasih sayang yang lain. Sumber kasih sayangnya bisa banyak gitu. Dan hal yang dia cari kan jadi banyak karena dia nggak mendapatkan apa yang dia butuhkan di rumah. Jadi kalau ada orang yang mungkin terindikasi kurang kasih sayang gitu ya, mungkin oleh masyarakat, oleh teman-teman kita, oleh kita mengindikasi diri kita itu kurang kasih sayang, itu adalah warning sebetulnya bahwa ada kondisi yang membuat kita itu insecure. Biasanya di mana? Di rumah dengan orang tua kita. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Apakah saya yang harus memperbaiki? Apakah anak ini yang harus memperbaiki sendiri? Enggak, orang tuanya juga harus perbaikan dong. Kalau orang tuanya tetap sama aja, nggak hadir, nggak mendengarkan, nggak ada di rumah, tidak berusaha untuk dekat dengan anaknya, ya percuma. Bahkan nanti anak ini bisa jadi lebih dekat dengan orang lain, entah itu dengan pembantunya, dengan sopirnya, dengan tukang kebunnya, dengan rekan kerjanya, dengan temannya. Dia lebih memilih mereka daripada orang tuanya. Nah, maka dari itu ya hati-hati pada para orang tua, kepada mungkin para bukan cuma pendengar ya, para penonton YouTube dari channel ini. Kalau kalian merasa kurang kasih sayang, kalau kalian punya anak yang kayaknya dianggap juga kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua, coba deh lebih dekati mereka. Dan kita sebagai anak juga coba deh lebih sadar tentang diri kita. Minimal jangan sampai kita jatuh pada hubungan yang toksik. Kita nggak perlu mengubah orang tua kita posisinya sebagai anak ya. Kita nggak perlu kayak ngubah, oh coba harusnya papa begini, coba harusnya mama begini, begitu. Kita nggak usah memaksakan itu, karena itu nggak dalam kendali kita. Ya, kita mencoba untuk lebih dewasa sedikit saja. Kita hanya berusaha untuk, aku tahu aku butuh kasih sayang di luar sana, tapi sebisa mungkin jangan dengan orang yang salah atau dengan orang yang toksik. Itu aja cukup. Kalian cari di luar nggak apa-apa, cari teman yang banyak nggak apa-apa, cari pacar boleh nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kalian jatuh pada hubungan yang toksik. Jangan sampai kalian terlalu dimanfaatkan oleh orang lain. Oke? Kurang lebih itu saran untuk orang tua dan untuk kalian semua yang mungkin merasa kurang kasih sayang. Semoga bermanfaat. Semoga bisa memberikan wawasan dan insight bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like untuk YouTube kali ini. Untuk video kali ini, jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk komen kira-kira apa yang kalian rasakan dalam kondisi hidup kalian sekarang. Apakah kalian merasa kurang kasih sayang, alasannya kenapa, atau mungkin topik lainnya yang ingin kalian dengarkan di YouTube-nya, atau mungkin topik apa yang ingin kalian dengarkan gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk subscribe ya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak kelewatan satupun video dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk follow Tanya Jiwa Podcast di Spotify dan Noise. Jangan lupa untuk follow Kata Psikologi di TikTok ya. Pasti akan ada bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Salam sehat jiwa.